SK tim. SK tim. Kalau ada SK tim lebih bagus. Iya, Bisa biasanya dilampirkan. kegiatan itu kan ada suatu tim kan. Ya, ya. Ya, itu dilampirkan SK timnya. Ya, mungkin Bisa. kalau ada SK tim nggak perlu lagi surat tugas kan, sudah masuk di situ. Oh ya, itu udah include dengan surat tugas di SK tim itu ya. Bisa itu nanti tinggal tim penilainya ya. Ya. Jadi kita harus lengkap ya, bukti fisik ya, kemudian kalau kita mau mengerjakan sesuatu ya harus ada surat tugas dari pimpinan dan surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan. Itu ya. Pasti dinilai. Ya. Yang brosur tadi berapa Pak? Mau maaf nilainya berapa Pak? 0,165 kalau nggak salah. Ya. 0,165. Ya. Ya. Pak mau nanya Pak. Ya, makasih Pak. Itu Ya, satu brosur sama-sama. Mbak Des. Tadi salah satu promosi kan lewat media elektronik ya Pak ya. Ya. Ini kalau Perpustakaan Nasional tuh apa ada promosi lewat ini Pak? Media elektronik TV nasional atau TV swasta itu Pak? Saya lihat berita-beritanya kok kurang gitu ya Pak ya. Lewat media elektronik tersebut Pak. Iya Pak, memang kita agak kurang, kita maksudnya di media elektronik kan, di TV juga sekarang kurang penontonnya juga sih Pak ya. Dalam keadaan sekarang jadi beritanya juga kurang menarik ya. Jadi kita maksudnya sekarang promosi bisa ke medsos ya, FB atau ke YouTube ya, atau ke ini ada kita medsos Instagram, nah gini. Tapi memang pernah juga kita ngadakan ke TV ya, memang sangat mahal juga sih Pak anggarannya gitu ya. Nah ini, itu promosi juga ada juga kalau di bandara juga ada ya, yang layanan bandara, layanan informasi ya, ada tuh dari layanan. Kemudian ada cek berjalan juga Perpustakaan Nasional RI gitu ya. Itu merupakan suatu promosi juga Pak. Ya. Betul, Pak. Untuk publik. Betul, tapi Pak. kalau selama ini memang Bapak dan saya sendiri juga jarang melihat dari TV. Saya juga jarang nonton TV Pak sekarang Pak. TV jarang sekali saya nonton TV, iya. Jadi ya kebanyakan ya di sosial media atau di YouTube ya, banyakkan saya. Terus kemudian ya kalaupun TV disetel ya cari yang sinetron ya kali, SCTV ya. Karena memang sih Perpustakaan Nasional sih sebenarnya ingin ke arah sana gitu ya. Memang pernah sih kita membuat suatu video ya, tayangan gitu, ditayangkan di TV nasional ya, TVRI. Nah itu. Nah sementara ini Perpustakaan Nasional itu kalau untuk dunia ada peringkatnya nggak tuh Pak? Nasional. Perpustakaan Nasional. Kalau selama ini kan kita sudah mulai dilirik dari tingkat internasional juga Pak. Ya kan, apalagi gedung kita kan dari kategori tertinggi di dunia katanya Pak. Ya, dari kata Pak Jokowi tadi yang ditayangkan oleh saya tadi ya, bahwa kategori Perpustakaan Nasional tertinggi di dunia. Nah ini merupakan daya tarik ya bagi internasional, bahwa koleksinya juga kita banyak yang betul-betul koleksinya naskah-naskah kuno juga ya, yang bisa dipromosikan ke luar negeri ya. Banyak, sehingga banyak juga ya, banyak peneliti luar negeri yang mencari informasi tentang budaya kita Pak di Perpustakaan Nasional. Itu Pak. Bahkan Perpustakaan Nasional ini ingin sebagai pusat sentral informasi, sebagai big data ya, big data seluruh Indonesia maupun internasional. Jadi kalau mau berkunjung umpamanya ke daerah Papua ya, atau Papua, wilayah Papua, SDM-nya bagaimana, sosial budaya itu bagaimana, sumber daya alamnya bagaimana, nah gitu. Jadi ada nanti di Perpustakaan Nasional, tinggal klik ya, sebelum mereka datang ke sana sudah tahu posisinya berapa kilometer, terus jalan kalau umpamanya ke Wonokwari itu berapa kilometer dan jalannya bagaimana keadaannya. Nah ini sedang digarap oleh Perpustakaan Nasional RI, merupakan bahwa sentral informasi ya di Indonesia, salah satunya ya, itu Pak. Jadi merupakan suatu big data ya,
secara budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan dirangkum di Perpustakaan Nasional, gitu Pak. Gitu Pak. Ya Pak, makasih Pak. Sedikit Pak, Ya, sedikit Pak. sama-sama. Ini merupakan suatu inovasi dari Perpustakaan Nasional RI. Ini ide dari Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, luar biasa memang, katanya bagaimana kita membangun SDM ini agar menghasilkan suatu produk gitu ya, produk produksi ya. Jangan kita sebagai konsumen aja gitu. Jadi bahan-bahan diambil dari Indonesia dengan harga yang murah, diekspor ke luar negeri, dikembalikan lagi ke Indonesia, harganya sampai miliaran. Nah gitu kan, orang Indonesia bayar. Nah itu, jadi harusnya kita itu mengolah bahan mentah kita sendiri, ya kan, terus sehingga menjadikan suatu produk yang bisa diekspor ke luar negeri, ya kan. Nah ini sebenarnya kita juga bangsa Indonesia banyak yang pintar-pintar ya. Kalau bisa memberdayakan orang-orang yang pintar ini, ya jangan sampai lepas dari Indonesia yang telah disekolahkan di luar negeri, pulang ke Indonesia bangun negara kita, ya kan, bisa agar makmur dan rumah lekah roh jinawi, ya. Nah, bisa orang-orang pintar ini diberdayakan sehingga tidak lari ke luar negeri mencari kehidupan di luar negeri yang bisa menghidupi mereka, ya kan. Nah ini harusnya seperti itu ya. Kemudian juga sumber daya alam kita ini sebenarnya bisa diolah oleh bangsa kita sendiri untuk kemakmuran rakyat sendiri, dan jangan sampai kita hanya sebagai penonton gitu kan. Nah nanti ke depan ya, agar bangsa kita ini bisa mengolah sumber daya alamnya sendiri sehingga bisa menghasilkan suatu produk bisa diekspor ke luar negeri. Nah itu, ini menurut andil juga ya Perpustakaan Nasional bagaimana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah ini seperti contoh umpamanya kita berinovasi. Nah HP sekarang, kalau HP kan hanya kekuatannya charger nih, charger hanya 1 hari ya, 1 hari paling udah, kalau nggak dicas mati ya Pak ya. Iya Pak. Mati ya. Benar. Ya. Tapi belum ada ya menemukan saya HP ya yang 24 jam nggak pernah mati. Ya kan? Terus kalau bisa aja itu pakai sistem cahaya, pakai sinar matahari kena langsung udah jadi power, ya kan. Sinar lampu bisa jadi power, kayak seperti kalkulator kan ada tuh, ya kan, langsung buka langsung bisa kita pakai. Jadi tanpa kita pakai cas, ini bisa kita bawa ke mana, ke gunung pun kita masih bisa berhubungan. Nah ini belum ada ya. Nah ini kalau bisa nyiptakan itu tuh, waduh luar biasa tuh, bisa kaya tuh. Oke, ya. Baik Pak, nanya Pak dikit Pak. Ya silakan Pak. Ya. Baik Pak, tadi Bapak menjelaskan konsep ABG Pak. Saya pernah di Perindah ke konsep ABG yang industri itu Pak. Pak sedikit saya mau nanya Pak. Terkait dengan brosur yang pertama, kalau bagi teman-teman yang sudah mengumpul, apakah membuat lagi mengumpul atau bagaimana? Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan penjelasan Bapak tadi, Undang-Undang 43 2007, pasal 7 dan 8, pemerintah berkewajiban dan seterusnya ya untuk memanfaatkan perpustakaan. Yang kedua juga di sana dijelaskan adalah ada sanksi apabila tidak melanjutkan menindaklanjuti anjuran pemerintah. Kemudian dari segi lain, dari segi otonomi daerah, Pak. Ya. Kan tidak semua daerah ada dinas arsip dan perpustakaan. Ada juga, ini studi kasus, Pak. Ada yang dinas perpustakaan kearsipannya sudah dilebur, Pak, diubahkan. Nah, kearsipan di bawah biro umum, kemudian perpustakaannya di bawah biro organisasi. Gimana itu, Pak? Ada Pak, di satu provinsi Pak. Iya, nggak sebutkan lah, nggak usah lah. Ya, saya tahu Pak. Menyebutkan, gitu. Ya. Nah, sedangkan gedungnya itu dibongkar untuk jadi institusi lain. Pertama yang jadi masalah kan buku Pak. Ya. Bukunya itu akan dibawa kemana? Kalau dikasih minta kepada yang lain kan ada berita acara dan sebagainya, sangat rumit sekali Pak, perlu dirinci. Nah, yang kedua terkait dengan pustakawannya. Dalam mencari angka kredit dia bagaimana Pak? Dari satu sisi perpustakaannya mungkin sudah nggak ada lagi. Udah karena itu gedungnya ada di luar kan tempatnya nggak ada Pak. Sedangkan numpang itu di biro organisasi dan biro umum. Nah, inilah satu kasus permasalahan yang ada mungkin di suatu provinsi Pak. Nah, itu bagaimana permasalahan itu Pak dipecahkan. Terima kasih Pak. Oke baik Pak, pertanyaannya bertubi-tubi banyak banget ya. Nah,
Pak ya, yang pertama yang terakhir dulu yang saya ingat ya, saya tangkap tadi bahwa di perpustakaan, salah satu perpustakaan institusi ya, saya nggak sebutkan namanya, bahwa ada apa namanya, ada ya, pembubaran terus kemudian di ini dan bagaimana Pak pustakawannya, tentunya kalau pustakawannya di sana ya kan masih sebagai pustakawan, sebagai PNS ya, tentunya juga di institusi itu ya atau di kantor kan sudah ada juga cantolannya kan Pak, cantolannya di mana cantolannya Biro itu ya, organisasi Pak. di biro organisasi. Nah tetap eksis ya sebagai pustakawan, karena kita tidak ngaruh dengan satu kelembagaan, karena kita kan seorang pustakawan kan profesional Pak ya. Jadi ya Bapak tetap ya jadi mengumpulkan angka kredit ya untuk menaikkan pangkat dan untuk menaikkan jabatan, tetap ya kita diusulkan siapa itu pimpinannya yang sekarang Pak ya. Pimpinannya yang sekarang di bawah ya, sekda langsung Pak. Iya, di bawah sekda langsung. Jadi Bapak ya langsung kalau ada kegiatan apa-apa, surat tugas dan sebagainya ke sekda tersebut ya kan, agar Bapak ini kegiatan Bapak ini sebagai pustakawan, baik itu mengajar atau untuk sosialisasi tentang perpustakaan dan sebagainya. Nah ini bisa mempromosikan. Yang penting ya kita nyantolnya di mana ya, supaya bagaimana kita meningkatkan eksis perpustakaan ini. Mudah-mudahan juga bisa kita dibangunkan gedung yang baru ya, atau dinas perpustakaan yang baru ya, kepala yang bisa membawa ke arah mana perpustakaan ini sehingga eksis. Karena apa? Dibubarkannya perpustakaannya itu dia mati suri. Mungkin ya dia tidak mau berinovasi ya, tidak mau mengembangkan perpustakaannya ya kan, sehingga tidak mau mempromosikan perpustakaan sehingga pengunjung sepi, tidak ada yang mau datang ke sana gitu, tidak kurang menarik sehingga sepi. Jadi sepi, hanya data hanya pengurusan anggaran aja mungkin bisa dibubarkan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi kalau perpustakaan eksis dibutuhkan oleh masyarakat banyak ya, bahwa perpustakaan itu penting, mereka yang berbicara orang banyak itu penting, wah itu nggak bisa dibubarkan, wah itu karena apa? Kami itu cari ilmu pengetahuan itu ada di perpustakaan nih. Kalau perpustakaan dibubar, bagaimana nih kami ini? Pasti orang nanti yang berbicara, masyarakat itu yang membutuhkan tentang perpustakaan itu Bapak. Ya, nah kita sebagai perusahaan kita berkewajiban juga bagaimana kita kita mungkin sekarang di bawah biro. Nah, sekarang perpustakaan harus kita lagi berdiri lagi seperti perusahaan dinas perpustakaan provinsi ya, dan arsip Kabupaten A ya kan. Nah ini harus berjuang, memang perlu perjuangan, perlu meyakinkan para pengambil kebijakan sehingga pustakawannya juga bisa eksis dan pejabatnya. Karena apa? Pustakawan pun juga bisa jadi eselon 2 ya, dengan lelang jabatan, karena dengan kemampuannya yang berinovasi, merubah keadaan akan yang lebih baik ya, sehingga bisa juga nanti diangkat ya. Kita tunjukkan kemampuan kita, karena apa? Di Undang-Undang 43 tentang perpustakaan di pasal 30 kan tadi saya sebutkan bahwa perpustakaan nasional, perusahaan umum pemerintah, perusahaan umum provinsi, kabupaten kota dan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan dan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan. Nah, itu Pak ya, bahwa perpustakawan ini seorang tenaga ahli di bidang perpustakaan, karena seseorang yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dan integritas di bidang perpustakaan yang telah diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan. Nah ini bahwa pustakawan harus dan bisa aja nanti kalau sudah madya bisa lelang ikut jabatan, bisa naik eselon 2 ya, sehingga bisa dibangunkan kembali, tidak nyantol lagi di organisasi yang setara eselon 3 gitu. Harus setara eselon 2 minimal. Bisa bila perlu taraf eselon 1. Nah, itu memang butuh perjuangan, proses itu Pak, bagi pustakawan semuanya gitu, karena ini. Nah, ini Pak. Jadi jangan sampai ini kenapa jadi diturunkan umpama ini dari eselon 2 ke eselon 3. Ini karena apa? Dia terutama yang disalahkan itu pemimpinnya ya, yang jadi leadernya, yang dari kepalanya dia tidak bisa membawa mukarah mana, sehingga perpustakaan ini betul-betul sangat dibutuhkan
oleh masyarakat luas. Ya, nah ini kalau kita pasif aja, hanya menerima, ya kan, terus ini hanya ya ada yang datang layani, udah itu, wah udah. Kita fungsinya kita harus punya greget, ya kan. Pustakawan harus punya acara-acara ini yang apa namanya inovasi-inovasi, ya, perubahan-perubahan yang bisa apa namanya bermanfaat masyarakat banyak, terutama, ya. Nah itu Pak. Nah ini jadi pustakawan jangan sampai kita nerima aja, udah saya nanti mau pensiun ini, jangan seperti itu. Kita harus berkarya. Ya, walaupun kita 2 tahun lagi pensiun, tetap kita harus punya karya, ya kan? Apakah kita berbentuk tulisan, apakah kita punya ide, gagasan, sampaikan kepada pimpinan, ya kan? Sampaikan kepada pimpinan. Bagaimana, Pak? Saya punya ide begini. Bagaimana kita kalau kita memerlukan suatu proyek percontohan, ya kan, umpamanya, ya daerah tertinggal kita sejahterakan, ya kan? Jangan lupa kita dicitrakan. Di pencitraan itu penting Bapak dan Ibu, ya, agar tahu masyarakat bahwa pentingnya perpustakaan itu, ya, untuk apa namanya mesejahterakan masyarakat, karena orang cerdas bisa untuk mencari perekonomian akan lebih mudah, ya, tidak tertinggal gitu, ya. Nah itu Pak Iwan. Iya, ya oke Pak Iwan, ya, saya kira mungkin jawaban saya mungkin terlalu ngawur atau gimana, ya. Kita hanya yang bisa itu. Kita sharing Pak, sharing ya Pak. Iya, sharing Pak. Ya silakan. Ya makasih Pak. Tadi mendengarkan juga ada provinsi yang dari eselon 2 ke eselon 3 cukup memprihatinkan Pak. Mungkin kami bisa sharing karena di daerah kami justru dari tidak terakreditasi dengan perjuangan kami sendiri, apa namanya, pustakawan bersama pejabat strukturalnya. Kemudian dari lantai 2 sekarang 8 lantai. Kita mungkin bisa sharing dengan provinsi mana tuh Pak. Ini semua Ya, kan memang. butuh perjuangan, butuh keberanian. Iya betul. Ada advokasi. Betul. Ya, memang. Itu Pak. Ya. Oke. Pustakawan itu harus bangun dari tidurnya, dari tidurnya, ya, mimpinya dibuktikan gitu, mimpinya itu harus diperjuangkan Bapak dan Ibu, ya. Kita harus punya inovasi, ya, identifikasi apa permasalahannya. Setelah ketahuan, ya, dari hasil identifikasi itu, ya, kita ketahuan masalahnya. Nah ini kita pasti ada solusinya, ya kan? Nah gitu. Nah kita timbul pertanyaan, mengapa bisa jadi turun? Nah itu karena apa? Pemberdayaan untuk masyarakatnya kurang berarti, ya kan? Nah kalau itu diperlukan oleh masyarakat banyak, pasti kalaupun umpamanya dilebur atau pasti proses bukan pustakawan. Masyarakat yang datang Pak, protes, ya, beramai-ramai dia datang, ya kan, merasa kehilangan gitu, merasa dibutuhkan oleh masyarakat, itu pasti, ya kan. Nah, jadi harus betul-betul nih pustakawan jangan apa namanya santai, ya kan, apalagi dalam masa perjuangan, ya, untuk meningkatkan apa namanya suatu lembaga, ya, itu harus satu pikiran semua pegawai terdepan Pak pustakawannya. Iya, nggak ada terdepan gitu, membawa perpustakaan nih, ya kan? Jadi pustakawan tujukan, jadi ke proporsional pustakawan. Jadi masyarakat tahu bahwa ini perpustakaan nih luar biasa, ya kan? Pustakawan itu bisa memberikan ilmu bagi untuk kita yang tadinya tidak tahu, yang untuk mengolah ini, mengolah itu, sehingga kita bisa mendapatkan perekonomian yang layak, ya kan? Nah ini Pak, ya, itu Pak, ya. Saya kira demikian Pak, ya, sharing kita nih. Siapa? Ya, saya kira banyak yang bisa dikerjakan oleh Bapak dan Ibu sebagai pustakawan, karena pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan perpustakaan. Nah itu kuncinya Bapak dan Ibu, ya. Kita cermati bahwa kita seorang yang punya kompetensi di bidang pengolahan perpustakaan. Nah kita aplikasikan, ya, berikan kita yang terbaik kepada pemustaka, kepada masyarakat setempat di lingkungannya, ya, di daerahnya, ya, kita bisa melihat. Nanti orang juga melihat, ya, sepak terjang kita, ya, apalagi Bapak dan Ibu perlu, saya bilang tadi, pencitraan itu penting Pak, Bapak dan Ibu, itu penting. Nggak bakal bisa jadi presiden kalau nggak ada pencitraan, betul nggak Bapak dan Ibu?
Betul, itu, Pak. Betul, Pak. Seperti yang Iya. Bapak katakan Betul tadi sekali. itu. Maaf, Pak. Seperti Iya. yang Bapak katakan tadi betul itu adanya, Pak. Oke. Iya. Kita perpustakaan. Tapi kalau dari satu sisi, satu aspek, sedangkan gedung perpustakaan tidak ada, tidak ada, kan apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita bisa mempromosikan perpustakaan? Bagaimana kita bisa yang lain-lainnya itu? Sebab ini kan pada umumnya kan tergantung dari kebijakan pimpinan daerah tersebut. Apabila dia kurang dengan OPD tersebut, kan kemungkinan itu dibubarkan dan kepala dinasnya saya dimutasi dia ke eselon 2 yang lain, demikian. Ya. Nah, begini Pak. Masalahnya. Jadi masalahnya yang saya pertanyakan tuh, kasihan teman-teman kami yang pustakawan tersebut sudah gedung perpustakaan sudah tidak ada, dia sudah apa yang harus dia kerjakan. Secara teoritis oke lah kita begini, tapi kenyataannya gedung perpustakaan tidak ada, apa yang harus kita perbaiki begitu Pak. Ini nggak masuk akal ini. Ya, nah begini Pak, memang Pak ya, kita harusnya sih bagaimana yang bisa meyakinkan para pengambil kebijakan pimpinan bahwa perpustakaan itu penting. Apalagi kita sudah punya Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Ya, harus ada wajib perpustakaan di setiap provinsi, kabupaten, kota. Ya kan? Nah ini. Nah, kita juga sebagai umpamanya pustakawan atau pimpinan bisa meyakinkan pengambil kebijakan ya. Kita meyakinkan bahwa kita harus diadakan gedung ya, apakah lahan baru, mungkin berpikir nanti mau diadakan lahan yang baru, gedung baru lagi yang lebih mewah lagi Pak mungkin ya. Nah, berikan masukan, gambaran ya kan kepada pimpinan ya, mungkin itu terlalu jadul kali, mungkin nanti dihapuskan dulu sementara nanti ya itu kita berpikir positif dulu aja deh kepada pimpinan. Yang penting kita pendekatan dulu kepada pimpinan, bisa meyakinkan bahwa pentingnya itu perpustakaan ya, bahwa dengan cerdas-cerdasnya masyarakat kita ya, sehingga daerah yang dipimpin oleh bupati atau gubernur atau wali kota ya kan. Nah, ini merupakan suatu suatu keberhasilan inovasi mereka gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan aja Pak nanti yang tadinya tidak ada bisa diadakan dengan adanya inovasi dan kita memberikan pemikiran ya, terus kemudian yang sehingga bisa meyakinkan. Nah itu meyakinkan itu Pak, yang terpenting itu meyakinkan para pemimpin yang pengambil kebijakan itu Pak ya. Nah itu Pak Iwan, menunjukkan kinerja ke pimpinan Pak. Ya. Kadang-kadang begini Pak, pengalaman saya nih waktu saya di UPD lain, waktu saya jadi kepala OPD dan lain sebagainya, saya lihat kok dinas perpustakaan apa sih dikerjakan, tidak ada apa-apanya gitu Pak. Nah, pada umumnya orang menilai, saya pun tadinya menilai begitu Pak. Setelah saya masuk ke dinas perpustakaan, ternyata banyak. Ternyata tugas perpustakaan ini sangat mulia tuh. Mungkin karena dia belum tahu, belum pernah masuk ke dinas perpustakaan atau bagaimanapun juga, sehingga tidak mengetahui Pak. Mungkin di mana-mana rata-rata UPD dinas perpustakaan Kearsipan tuh anggarannya paling kecil Pak di kabupaten, di provinsi demikian. Ya. Karena ketidaktahuan mereka. Ya, itulah Pak, perlu kita SDM yang betul-betul mengerti tentang perpustakaan, mau mengembangkannya Pak. Jadi seperti Perpustakaan Nasional RI Pak, tadinya anggaran itu kecil Pak. Bagaimana Pak Sarip Bando ini, Bapak Kepala Perpustakaan Nasional, bisa meyakinkan yang pengambil kebijakan. Banyak perubahan-perubahan ya, sehingga sekarang bisa diperhitungkan lembaga Perpustakaan Nasional RI ini di negara kita, di negara tercinta Republik Indonesia ini, ya kan, dengan perjuangan kita ya para pustakawan ya, bahu membahu bagaimana kita supaya eksis Perpustakaan Nasional ya, pembinaannya juga kepada daerah. Nah ini itu Pak. Jadi memang itu harus dibicarakan ke tingkat tinggi juga Pak. Itu tentang yang perpustakaan yang turun level, ya kan? Nah itu Pak perlunya. Baik, pertanyaan pertama belum dijawab Pak. Apa itu, pertama Pak? Terkait dengan brosurnya sudah kita kumpul, apakah bisa itu, apakah dibuat lagi Pak? Nah itu pertanyaan pertama. Kalau memang itu dibuat oleh Bapak ya, dibuat itu ada namanya di situ made in ya, made in Bapak Iwan Suparta ya. Oke, saya nilai langsung Pak ya. Iya. Jadi bisa aja nanti brosur itu kan ada brosur buatan orang atau ini. Saya pingin Bapak dan Bapak Ibu semuanya ya bisa mendesain gitu. Karena itu untuk diri kita sendiri juga gitu kan.
untuk apa namanya profesi kita gitu, supaya nanti tidak ketergantungan orang lain gitu. Kalau kita bisa sendiri, ngapain orang lain? Kita kan punya ide-ide sendiri gitu, ya kan Pak? Iya, saya kira kalau memang itu buatan Bapak, saya akan nilai Pak, ya. Ya, tapi ya kalau hanya umpamanya itu apa namanya brosur lama atau ini langsung di-upload aja di situ, ya nanti saya kan bisa melihat ya begitu. Ya tolong dibuat yang baru yang dari hasil tadi praktek gitu ya. Saya akan menghargai Pak nilainya ya, lebih tinggi daripada nilai yang bagus tapi bukan Bapak yang mengerjakan gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau ngerjain sendiri Pak, iya ngerjain sendiri Pak, ya pokoknya saya tidak akan nilai itu tidak akan apa pokoknya di 80 ke atas pastilah. Iya. Amin. Yang sudah terkumpul nggak usah ulang lagi ya Pak. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf ya karena ditunggu nih di penabur sudah 30 menit. 30 menit. Pengerjaannya Pak. Ya. Sampai kapan Pak? Pengerjaannya sampai kapan Pak? Iya Pak. Pengumpulan pekerjaannya. Ya Pak. Iya. Ya, saya tawarkan ke Bapak maunya kapan dikumpulkan. Asal jangan sampai terakhir udah selesai baru dikumpulin. Itu nggak lucu. Hari ini saya kumpul Pak. Bapak kalau Ya, di tugas saya lupa enggak kasih nama kan masuk di alamatnya situ sudah otomatis masuk kan Pak? Nah, Kan alamat. dari Ya kasih Maksudnya, alamat dulu lah yang jelas deh, namanya Ibu ya nanti Tuti ini ya gitu kan. Iya. Nah, jadi kan kelihatan gitu. Jadi jadi nanti saya kasih nilainya kan nggak tertukar gitu kan. Yang untung yang ketukar kan. Ibu dapat 100. Ya nanti ketukar ke saya Pak kasihin Iwan. ke Pak Iwan ya kan. Ya benar tuh Pak. Kan kacau. Pak izin, soalnya saya waktu itu mau ngasih nama nggak ada tempat lagi gitu Pak, jadi saya kirim aja langsung. Oh udah kirim lagi aja ya. Oke. Kan dia lagi masing-masing. Iya, diedit. Pokoknya saya nggak mempersulit Bapak dan Ibu lah. Iya, Ya. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Ya. Oke, Ibu saya Bapak dan Ibu saya mohon maaf ya. Iya Pak. Saya mohon izin ya karena Iya, saya tanggal Pak. jam ini sebenarnya udah 30 menit saya minta ke penabur untuk jadi narasumber ya. Iya. Saya Pak, iya, mohon Pak. Bapak dan Ibu saya mohon maaf banget ya saya Iya. tinggalkan ini. Pak. Baik Pak. Ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak dan Ibu atau menggurui dan sebagainya, saya bukan menggurui tapi sharing di sini ya, tidak menggaram ya, lautan ya, tapi tidak mengajari ikan berenang atau mengajari burung terbang ya. Saya yakin Bapak dan Ibu mungkin lebih hebat daripada saya ya. Dan saya mohon maaf ya bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian, saya mohon maaf ya. Kalau ada jarum yang Sama-sama, patah, Pak. janganlah disimpan di laci. Kalau ada kata-kata yang salah, janganlah disimpan di hati Simpan di dan hati. lapor polisi. Ya. Ya. Kami Siap. sama juga Pak SDA Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Semoga sukses semuanya Pak ya. Amin Amin. Terutama Salam ya. literasi. Salam literasi. Ya. literasi. Oke, kita foto dulu ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Salam literasi semua. Ya. Salam literasi. Ya, salam literasi. Oke. Sudah kelihatan saya Pak? Oke, kelihatan banget. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Ya. Saya mohon izin ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Selalu Pak. Ya, amin. Jadi ada tes formatifnya enggak itu? Pak Suwandi, tangannya kenapa Belum apa-apa. Nanti sedikit katanya. Tadi kan udah ditanyakan, Bu. Belum ditampilkan. Mungkin masih katanya mau jam Keselip Pak 2 Mukti. Ya. Muti jempolnya gede banget. Oke. Lift dulu ya, lift. Pak Mukti. Ya. Persiapan lift dulu ya. Semua tolong lift. Assalamualaikum. Salam. Semuanya dah. Izin live ya. Izin pamit sampai jumpa besok. Masih. Izin lift. Saya izinkan meeting ya semua ya. Pak Suryono kita pulang. Pak Muti pulang. Iya Pak Iwan. Ayo Pak Tony, jangan singgah kemana, langsung pulang ya. Iya Pak, pulang Pak. Pulang ke rumah apa kemana nih Pak?
pulang kampung. Pulang ke tetangga takutnya nih. Siap. Pak, izin Pak, duluan. Ya, lanjut. Makasih. Sama-sama.